Cahaya Makrifat Khalifah Badiji Jailani, Jalan Tasawuf menuju Insanul Kamil. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, tasawuf hadir bukan sekedar sebagai ajaran tentang zikir, uzlah, atau ritual-ritual rohani semata, melainkan sebagai jalan penyucian jiwa yang menghubungkan manusia dengan hakikat dirinya dan hakikat Tuhannya. Tasawuf adalah perjalanan batin dari gelap menuju cahaya, dari kelalaian menuju kesadaran, dari ego menuju fana, dan dari dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah dunia modern yang dipenuhi kegelisahan, kerakusan, dan kekosongan makna, ajaran tasawuf menjadi oase rohani yang menghidupkan kembali hati manusia. Dalam konteks inilah, syiar ruhani Khalifah Badiji Jailani memperoleh relevansi yang mendalam. Ajaran-ajarannya bukan sekedar nasihat moral, tetapi pancaran kesadaran tauhid yang mengajak manusia kembali mengenal hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Sang Khalifah Badiji Jailani mengingatkan bahwa manusia tidak boleh terjebak dalam ilusi kepemilikan dunia. Pada hakikatnya, manusia tidak memiliki apapun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika manusia memberi, sesungguhnya Allah lah yang memberi. Ketika manusia menerima, sesungguhnya Allah pula yang menerima. Dalam petua Ternate yang syarat makna tauhid disebutkan Jo Siva Jo, yang memberi juga Allah, yang menerima juga Allah. Kalimat sederhana ini mengandung kedalaman makrifat yang luar biasa. Ia menghancurkan kesombongan manusia atas amal, harta, dan kekuasaannya. Sebab dalam pandangan tasawuf, manusia hanyalah perantara bagi kehendak ilahi. Tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu, hibah atau pemberian dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial, melainkan sebagai janji rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberi dengan ikhlas sejatinya sedang menjalankan amanah cinta Tuhan. Maka mengkhianati janji, menarik kembali pemberian tanpa alasan yang benar, atau menyakiti hati penerima merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai kesetiaan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat lain Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 10. Ayat ini mengandung makna bahwa seluruh amanah kehidupan pada hakikatnya adalah baiat rohani kepada Tuhan. Ketika manusia berlaku jujur, setia, dan amanah, maka ia sedang menjaga hubungan sucinya dengan Allah. Sebaliknya, ketika manusia berkhianat, sesungguhnya ia sedang merusak dirinya sendiri. Khalifah Badiji Jailani kemudian mengaitkan perjalanan manusia dengan struktur simbolik dalam Al-Quran. Menurut beliau, Al-Quran dimulai dengan surah Al-Baqarah tentang sapi betina dan diakhiri dengan surah An-Nas tentang manusia. Dalam pandangan sufistik, hal ini mengandung pesan mendalam tentang proses perjalanan manusia. Manusia lahir dengan potensi nafsu dan sifat-sifat kebinatangan, rakus, sombong, marah, dengki, dan cinta dunia.
namun melalui pendidikan rohani, ibadah, kesabaran, dan penyucian jiwa, manusia dapat naik menuju derajat kemanusiaan sejati. Dari sifat hewani menuju sifat ilahi, dari nafsu menuju cahaya, dari kelalaian menuju makrifat. Inilah perjalanan menuju insanul kamil. Dalam tasawuf, inti perjalanan itu adalah perbaikan akhlak. Sebab akhlak bukan sekedar perilaku sosial, melainkan cermin keadaan hati. Hati yang dipenuhi hawa nafsu tidak akan mampu menerima nurullah. Karena itu, kaum sufi menempuh 3 tahap rohani. Tahali, yaitu membersihkan diri dari dosa lahir dan batin. Tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia. Tajalli, yaitu tertingkapnya cahaya ilahi dalam hati seorang hamba. Ketika kalbu telah bersih, maka hati menjadi seperti cermin bening yang mampu memantulkan cahaya Tuhan. Dalam keadaan itulah manusia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupannya. Khalifah Badiji Jailani menjelaskan bahwa hati yang bersih akan menerima 3 cahaya. Yang pertama adalah nurullah, yang kedua nur Muhammad, dan yang ketiga nurul insan. Cahaya Allah adalah sumber segala kehidupan. Cahaya Muhammad adalah teladan akhlak dan kasih sayang. Sedangkan cahaya insan adalah kesadaran rohani yang hidup dalam diri manusia ketika ia dekat kepada Tuhan. Namun jalan menuju cahaya itu bukan jalan yang mudah. Ia dipenuhi perjuangan melawan hawa nafsu. Karena itu, tasawuf menempatkan sabar sebagai fondasi utama perjalanan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu adalah cahaya. HR Muslim. Sabar dalam pandangan sufi bukan sekedar menahan diri dari keluh kesah, melainkan jihad besar melawan dorongan ego. Sabar adalah kemampuan tetap taat ketika hawa nafsu mengajak kepada kemaksiatan. Sabar adalah kekuatan bertahan dalam ujian ketika dunia mengguncang hati manusia. Kaum sufi membagi sabar menjadi beberapa tingkatan. Ada sabar sebelum taat, yaitu meluruskan niat dengan ikhlas. Ada sabar ketika taat, yaitu istiqomah menjalankan kewajiban. Dan ada sabar setelah taat, yaitu tidak merasa bangga atau ria atas amal yang dilakukan. Maka sholat 5 waktu bukan sekedar ritual, tetapi latihan kesabaran dan kedisiplinan jiwa. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi pendidikan pengendalian hawa nafsu. Zakat bukan sekedar pemberi harta, tetapi latihan membersihkan hati dari cinta dunia. Kesabaran melahirkan syukur, dan syukur dalam tasawuf bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi menggunakan seluruh nikmat Allah untuk kebaikan. Mata digunakan melihat kebenaran, tangan digunakan mencari rizki halal, akal digunakan mencari ilmu yang bermanfaat, lidah digunakan berkata jujur dan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Namun perjalanan rohani tidak berhenti pada syukur. Tingkatan yang lebih tinggi adalah ridho bil qada, rela menerima seluruh ketentuan Allah. Ridho adalah keadaan hati yang tenang meskipun menghadapi kehilangan, kemiskinan, penghinaan, penderitaan, bahkan kematian. Orang yang ridho memahami bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah.
Tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya. Karena itu, ia tidak mudah iri terhadap kelebihan orang lain dan tidak mudah putus asa atas kekurangan dirinya. Dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak ridho terhadap ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku. Maka sabar, syukur, dan ridho menjadi 3 pilar akhlak rohani yang membentuk manusia bertauhid. Perjalanan seperti ini tampak dalam syiar para ulama dan sufi besar sepanjang sejarah. Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa luka dan penderitaan seringkali menjadi jalan masuknya cahaya Tuhan ke dalam hati manusia. Beliau berkata, luka adalah tempat masuknya cahaya. Bagi Rumi, manusia adalah ruh yang sedang merindukan asalnya. Seluruh kegelisahan hidup pada hakikatnya adalah kerinduan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia terlalu mencintai dunia, maka ia lupa pada rumah asal ruhnya. Karena itu, tasawuf mengajarkan cinta sebagai jalan kembali kepada Tuhan. Pertemuan Rumi dengan Syams Tabrizi mengubah dirinya dari ulama fikih menjadi pencinta Tuhan yang tenggelam dalam samudra makrifat. Dari sana lahirlah syair-syair agung yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa cinta hanya melahirkan kesombongan intelektual. Begitu pula kehidupan Imam Bukhari yang memperlihatkan kesatuan antara ilmu dan kesucian hati. Dalam mengumpulkan hadis, beliau menempuh perjalanan panjang penuh penderitaan. Namun sebelum menulis hadis Rasulullah SAW, beliau selalu berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu sejati bukan hanya hasil kecerdasan akal, tetapi cahaya yang diberikan Allah kepada hati yang bersih. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Beliau berkata, jangan mencari karomah, tetapi carilah istiqomah. Dalam pandangan sufi, istiqomah dalam akhlak lebih tinggi daripada keajaiban-keajaiban lahiriah. Sebab ukuran kemuliaan seorang hamba bukan pada banyaknya karomah, tetapi pada kebersihan hati dan ketulusan dalam beribadah. Perjalanan rohani menuju Allah mencapai puncaknya dalam maqam ma'rifat. Khalifah Badiji Jailani menjelaskan bahwa keyakinan, yakin adalah cahaya dalam hati yang menghilangkan segala keraguan. Yakin bukan sekedar pengetahuan, tetapi keadaan rohani yang hidup. Tasawuf mengenal 3 tingkatan keyakinan. Ilmu yakin, yaitu mengetahui kebenaran melalui ilmu dan dalil akal. Ainul yakin, yaitu menyaksikan kebenaran dengan mata hati. Hakul yakin, yaitu merasakan langsung hakikat kebenaran itu dalam pengalaman rohani. Pada tahap tertinggi ini, seorang salik menyadari bahwa tiada wujud mutlak selain Allah. Ego manusia luluh dalam cahaya tauhid. Inilah makom, fana, dan tajalli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Maka seluruh perjalanan tasawuf sesungguhnya adalah perjalanan pulang menuju Allah. Dari gelap menuju cahaya, dari nafsu menuju kesucian, dari ego menuju kehambaan, dari dunia menuju keabadian. Dan pada akhirnya manusia yang telah mencapai hakikat tauhid tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seperti sang Khalifah Badiji Jailani, ia hidup sebagai cermin kasih sayang Allah di muka bumi. Beliau memberi tanpa sombong,
menolong tanpa pamrih, bersabar tanpa putus asa, bersyukur tanpa batas, dan ridho atas seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan ruhani Sang Khalifah Badiji Jailani menuju insanul kamil, manusia yang hatinya dipenuhi nurullah, akhlaknya memantulkan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehidupannya menjadi rahmat bagi sesama alam. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Kuatkan kami dalam kesabaran, syukur, dan keikhlasan, serta tuntunlah kami menuju jalan-Mu yang penuh rahmat dan makrifat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.